Inter Milan dipastikan tidak dapat diperkuat Hakan Çalhanoğlu dalam beberapa pekan ke depan. Gelandang asal Turki tersebut mengalami masalah pada otot soleus kiri yang membuatnya harus menepis sekitar 20 hari. Dengan kondisi tersebut, Çalhanoğlu dipastikan akan melewatkan 2 laga penting di Liga Champions, yakni menghadapi Arsenal dan Borussia Dortmund. Selain itu, ia juga absen dalam pertandingan Serie A melawan Lecce, Udinese, Pisa, dan Cremonese. Staf medis Inter menargetkan Çalhanoğlu bisa kembali merumput pada awal Februari. Tanggal 8 Februari, saat Nerazzurri dicatwalkan menghadapi Sassuolo, menjadi kemungkinan pertama bagi sang gelandang untuk kembali memperkuat tim asuhan Christian Cifu. Absennya Çalhanoğlu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Inter, mengingat peran vitalnya di lini tengah, baik dalam pengaturan permainan maupun kontribusi gol dan assist. Inter Milan terus memantau pasar transfer Kroasia untuk memperkuat masa depan tim. Tidak hanya fokus pada Branimir Mladić yang kabarnya telah ditawar sebesar 4 juta euro kepada Hajduk Split, Nerazzurri juga mulai melirik nama lain. Menurut laporan Sky Sport, Inter kini sedang mengerjakan pendekatan terhadap Leon Jakirovic, bek kiri berusia 17 tahun yang bermain untuk tim U19 Dinamo Zagreb. Pemain muda tersebut dinilai memiliki potensi menjanjikan, meski belum diproyeksikan untuk langsung masuk ke skuad utama. Jakirovic dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang dan berpeluang ditempatkan di tim Primavera atau Inter U23 sebagai tahap awal pengembangannya. Langkah ini menegaskan strategi Inter yang kian serius memburu talenta muda Eropa demi memperkuat fondasi klub di masa mendatang. Inter Milan tidak menjalani sesi latihan pada hari jelang pertandingan. Secara mengejutkan, seperti dikonfirmasi Gazzetta dello Sport, pelatih Christian Cifu memutuskan untuk meniadakan latihan resmi di Appiano pada hari ini. Keputusan tersebut terbilang sangat jarang terjadi di Serie A. Gazzetta bahkan menyebutnya sebagai sesuatu yang belum pernah terlihat. Tim baru akan berkumpul di Pinetina pada keesokan paginya tanpa menjalani pemusatan latihan. Para pemain hanya akan menjalani sesi singkat berupa pemanasan otot serta rapat teknis sebelum bertolak menggunakan bus menuju Stadion San Siro. Cifu disebut memberikan waktu luang tambahan kepada para pemain karena melihat kondisi tim yang sedikit kelelahan secara mental. Selain itu, pelatih asal Rumania tersebut juga merasa puas dengan sikap yang ditunjukkan Inter saat menghadapi Napoli, terutama dari sisi penerapan taktik dan kepribadian di lapangan. Situasi ini cukup kontras dengan kritik yang berkembang di luar tim. Sejumlah pihak menilai laga kontra Napoli sebagai kesempatan yang terbuang, serta kembali menyoroti kegagalan Inter memenangi laga besar. Namun Cifu memilih menyimpan penyesalan dan fokus pada performa serta posisi di klasemen. Gazzetta dello Sport juga menekankan bahwa selain istirahat strategis, faktor penting bagi Inter ke depan adalah jadwal pertandingan. Hingga awal Februari, Nerazzurri akan menghadapi rangkaian laga melawan Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese, dan Sassuolo. Meski kerap dikritik karena hasil di laga-laga besar, Inter tercatat mampu memenangkan hampir seluruh pertandingan lainnya, kecuali 1 kekalahan dari Udinese di awal musim. Kontribusi dan kepemimpinan Lautaro Martinez di Inter Milan tak pernah diragukan. Pengorbanan, daya juang, serta perannya sebagai pemimpin di lapangan terus mendapat pengakuan. Namun demikian, sorotan tetap mengarah pada satu hal yang belum terpecahkan, yaitu minimnya gol sang kapten dalam laga-laga besar, khususnya di kompetisi domestik. Seperti disorot Gazzetta dello Sport, Lautaro hingga kini belum mencetak gol di Serie A musim ini saat menghadapi Napoli, AC Milan, Juventus, dan Roma. Padahal, secara keseluruhan catatan golnya tetap impresif. 2 hal perlu digarisbawahi. Pertama, Lautaro telah mencetak 14 gol dalam 25 pertandingan liga, ditambah 4 assist. Rata-ratanya lebih dari 1 gol setiap 2 laga. Jadi, ini bukan soal jumlah gol, melainkan kemampuan mencetak gol di pertandingan yang paling menentukan. Ini soal bobot, tulis Gazzetta.
Catatan kedua menyangkut sikap pelatih Christian Cifu yang sama sekali tidak mengkhawatirkan performa sang kapten. Lautaro bahkan sudah mencetak 6 gol dalam 8 laga terakhir Serie A dan saat ini memimpin daftar top skor, unggul atas Christian Pulisic. Meski begitu, performa Lautaro di laga besar tetap dianggap perlu mendapat perhatian khusus. Ia tercatat tidak mencetak gol dalam 9 pertandingan liga terakhir melawan Napoli. Rentetan tersebut baru terhenti berkat gol penentunya di final Piala Super Italia Januari 2024. Lebih jauh lagi, jika menilik 1,5 musim terakhir Serie A, Lautaro juga belum pernah mencetak gol ke gawang Juventus maupun Milan. Fakta inilah yang membuat isu ketajaman di laga besar kembali mencuat. Seperti sindiran yang ditulis Gazeta, di laga big match, kami punya masalah. Corriere dello Sport menegaskan dengan jelas bahwa Federico Di Marco telah kembali ke level terbaiknya. Performa bek sayap Inter Milan itu kembali menanjak berkat apa yang disebut sebagai sentuhan Cifu setelah sempat mengalami penurunan pada paruh kedua musim lalu. Gol-gol Di Marco ke gawang Parma dan Napoli menjadi bukti nyata kondisi terbaiknya saat ini. Tidak hanya soal kontribusi gol, menit bermainnya pun meningkat signifikan. Jika sebelumnya kerap ditarik keluar sekitar menit ke-60, kini Di Marco mampu tampil penuh selama 90 menit dengan kondisi fisik yang prima. Memulai lagi dengan pelatih baru sangat membantu saya, karena Cifu percaya kepada saya dan membuat saya bekerja pada hal-hal yang tepat, ujar Di Marco usai laga imbang 2-2 melawan Napoli. Corriere dello Sport menafsirkan pernyataan tersebut sebagai penegasan jarak dengan masa lalu, terutama terkait kebiasaan pelatih sebelumnya, Simone Inzaghi, yang jarang memainkannya lebih dari 1 jam. Kini, Di Marco hampir selalu bermain hingga peluit akhir dan menunjukkan kemampuan bertahan serta menyerang sepanjang laga. Meski kontribusi terbesarnya kerap terlihat di babak pertama, terbukti lewat gol pembuka yang ia cetak musim ini saat melawan Sassuolo, Parma, dan Napoli, kondisi fisik yang optimal membuat Di Marco tetap fokus hingga akhir pertandingan. Ia dinilai mampu menjaga konsentrasi dalam bertahan, serta membaca pergerakan lawan secara antisipatif di sisi lapangan yang menjadi wilayahnya. Corriere della Sera menyoroti ketat dan uniknya persaingan perebutan Scudetto Serie A musim ini. Dalam refleksinya, media tersebut menggambarkan karakter para pelatih papan atas dengan gaya yang kontras. Christian Cifu sebagai sosok empatik dengan naluri revolusioner, Antonio Conte sebagai outsider penuh emosi, serta Massimiliano Allegri sebagai figur konservatif yang kerap kesulitan menghadapi tim menengah ke bawah. Menurut Corriere della Sera, perebutan gelar kini terbuka untuk 4 hingga 5 tim, sebagaimana juga diungkapkan Cifu. Selain Inter dan Napoli, Roma serta Juventus dinilai masih punya peluang, sementara laga-laga tunda akibat Supercoppa Italia berpotensi membuat peta klasemen menjadi lebih jelas. Secara khusus, Corriere della Sera mengulas pendekatan Cifu di Inter Milan. Pelatih asal Rumania itu dinilai sangat berbeda dari tipikal pelatih pada umumnya. Hal tersebut tercermin dari keputusannya memberikan 1 hari libur kepada skuad Inter pada hari jelang laga tunda melawan Lecce, sebuah langkah yang tergolong langka, terutama di level tertinggi sepak bola modern yang syarat jadwal padat dan resiko penurunan kualitas permainan. Media tersebut menilai, andai Inter mampu mengumpulkan keunggulan 7 poin atas Napoli dan 6 poin atas Milan pada awal putaran kedua, situasi itu akan menjadi suntikan besar bagi Nerazzurri. Keuntungan tersebut juga diyakini akan meringankan langkah Inter dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga Champions, terutama menjelang duel melawan Arsenal dan Borussia Dortmund. Namun kenyataannya, Inter masih harus berjuang keras untuk menghindari babak play-off Liga Champions yang dijadwalkan berlangsung antara 17 hingga 25 Februari, bertepatan dengan laga krusial melawan Juventus. Meski Inter tercatat belum mampu mengalahkan Napoli dalam 5 pertemuan terakhir, Juventus dalam 3 laga dan Milan dalam 6 laga, hasil imbang pada laga terakhir melawan Napoli tetap menjadi catatan penting. Bagi Cifu, poin tersebut merupakan yang pertama diraih melawan salah satu dari 3 rival besar.
Corriere della Sera menilai pendekatan strategi wortel yang diterapkan sang pelatih sejauh ini masih menunjukkan hasil positif, dengan catatan luka lama tidak dijadikan alasan atau alibi dalam perjalanan Inter ke depan. Isu kepindahan Hakan Çalhanoğlu ke Galatasaray kian santar terdengar. Sejumlah media Turki melaporkan bahwa manajemen klub asal Istanbul tersebut melakukan manuver langsung ke Milano dengan tujuan membawa sang gelandang pulang ke Turki pada bursa transfer kali ini. Bahkan, Çalhanoğlu disebut-sebut telah memberikan persetujuan awal atas kemungkinan transfer tersebut. Meski demikian, berbagai pernyataan yang mengatasnamakan Çalhanoğlu masih perlu disikapi dengan hati-hati. Selain itu, ada faktor penting lain yang tidak bisa diabaikan, yakni sikap Inter Milan. Nerazzurri dinilai sangat kecil kemungkinannya melepas pemain kunci seperti Çalhanoğlu di tengah musim. Terlebih, manajemen klub justru berencana membuka pembicaraan soal perpanjangan kontrak dalam beberapa bulan ke depan. Menurut laporan HT Sport, meskipun pihak Çalhanoğlu melalui perwakilannya dikabarkan membuka pintu untuk kepindahan pada Januari, manajemen Galatasaray yang dipimpin Wakil Presiden Abdullah Kafucu dengan arahan langsung dari Presiden Dursun Özbek lebih condong untuk menunda operasi tersebut hingga bursa transfer musim panas mendatang. Dalam konteks ini, seperti diungkapkan jurnalis sport Mediaset Orazio Accomando, kehadiran delegasi Galatasaray di Milano bisa menjadi langkah awal menuju tawaran resmi untuk Davide Fratesi. Inter sendiri mematok harga 35 juta euro untuk gelandangnya tersebut, namun bersedia mempertimbangkan skema pinjaman berbayar dengan kewajiban pembelian pada Juni dengan syarat yang relatif ringan. Kehadiran Giorgi Gardi, agen yang dikenal sangat aktif di pasar Turki, juga terpantau di Milano. Hal ini semakin menguatkan indikasi bahwa misi Galatasaray bukan sekadar penjajakan, melainkan upaya konkret untuk membawa pulang pemain-pemain baru yang nantinya akan diserahkan kepada pelatih Okan Buruk. Kabar baik datang dari kubu Inter Milan terkait kondisi Denzel Dumfries. Proses pemulihan bek sayap asal Belanda tersebut dilaporkan berjalan dengan sangat baik, bahkan membuka peluang bagi Dumfries untuk kembali merumput lebih cepat dari perkiraan awal usai menjalani operasi stabilisasi pergelangan kaki kiri. Perkembangan positif ini disampaikan langsung oleh sang pemain melalui unggahan panjang di akun LinkedIn miliknya, di mana ia menceritakan secara detail momen cedera hingga perjalanan rehabilitasinya. Cedera tersebut dialami Dumfries saat Inter menghadapi Lazio. Meski Nerazzurri menang 2-0, laga itu justru menjadi pengalaman pahit baginya. Ia mengungkapkan bahwa sekitar menit ke-40 pertandingan, pergelangan kakinya tertimpa pemain Lazio Mattia Zaccagni hingga menimbulkan rasa sakit luar biasa. Meski sempat memaksakan diri bermain selama beberapa menit, Dumfries akhirnya harus meninggalkan lapangan pada babak kedua. Awalnya, Dumfries berharap cedera tersebut bisa pulih dengan sendirinya. Namun setelah beberapa pekan tanpa perkembangan berarti, ia menyadari bahwa operasi tidak bisa dihindari. 4 minggu pasca operasi, Dumfries mengaku kondisinya terus membaik berkat kerja keras dan pendekatan pemulihan yang tepat. Menurutnya, tantangan terbesar justru datang dari sisi mental, bukan fisik. Ia harus belajar menerima proses, bersabar, serta menghargai setiap kemajuan kecil dalam rehabilitasi. Sesi latihan yang sebelumnya terasa biasa, kini menjadi bagian penting dari rangkaian pemulihan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Meski dikenal sebagai sosok pekerja keras, Dumfries mengakui bahwa dalam fase ini, kerja keras saja tidak cukup. Kombinasi antara istirahat, penerimaan, dan kerja keras menjadi kunci utama dalam proses pemulihannya. Ia pun menegaskan bahwa targetnya sejak awal tetap sama, yakni kembali ke lapangan lebih cepat dari jadwal. Menutup pernyataannya, Dumfries mengaku bersyukur atas perkembangan yang dialaminya dan berharap bisa segera kembali memperkuat Inter. Ia juga menyampaikan harapan untuk tahun 2026 yang sehat dan penuh kebahagiaan, baik bagi dirinya maupun semua pihak. Penunjukan wasit untuk laga tunda Serie A antara Inter Milan dan Lecce akhirnya resmi dikonfirmasi. Fabio Maresca asal Napoli akan memimpin pertandingan yang merupakan bagian dari pekan ke-16 Serie A tersebut. Dalam tugasnya, Maresca akan didampingi oleh 2 asisten wasit, Passeri dan Di Gioia. Sementara itu, peran wasit keempat akan diemban oleh Manganiello.
Untuk pengawasan teknologi VAR, Federasi menunjuk Lorenzo Maggioni dari Lecco sebagai wasit VAR, dengan Daniele Civi bertugas sebagai AVAR. Giudice Sportivo secara resmi menjatuhkan sanksi 2 pertandingan kepada pelatih Napoli Antonio Conte. Hukuman tersebut diberikan menyusul kartu merah yang diterima Conte dalam laga kontra Inter akibat protes keras setelah wasit Daniele Doveri memberikan penalti kepada Nerazzurri. Dalam penjelasan resminya, Giudice Sportivo merinci bahwa Conte melontarkan kata-kata menghina kepada perangkat pertandingan. Setelah menerima kartu merah, ia juga menendang bola dengan sikap demonstratif, mendekati ofisial keempat dengan gestur intimidatif, serta kembali mengucapkan kalimat ofensif. Conte baru meninggalkan area lapangan setelah ditenangkan oleh para petinggi klub. Sikap serupa juga dilanjutkannya di lorong menuju ruang ganti, sebagaimana dicatat oleh petugas Kejaksaan Federal. Selain larangan mendampingi tim selama 2 laga, Conte juga dijatuhi denda sebesar 15.000 euro. Sementara itu, Inter Milan turut dikenai sanksi denda 5.000 euro akibat nyanyian bernada menghina dari sebagian suporternya yang ditujukan kepada pelatih Napoli tersebut. FC Internazionale Milan resmi mengumumkan kemitraan baru dengan perusahaan teknologi olahraga global K-Sport yang akan menjadi official supplier klub mulai musim 2025-2026. Kerjasama ini menandai langkah Inter dalam memperkuat aspek analisis performa berbasis teknologi. K-Sport dikenal luas di level sepak bola elit dan telah bekerja sama dengan lebih dari 300 klub profesional, serta menjadi penyedia resmi sistem pelacakan dan analisis data Serie A sejak 2015. Melalui kolaborasi ini, Inter akan memanfaatkan perangkat wearable canggih dan platform analisis data untuk mendukung evaluasi performa latihan dan pertandingan. CEO K-Sport, Alberto Guidotti, menyatakan kebanggaannya bisa bekerja sama dengan Inter dan menegaskan komitmen perusahaannya dalam mendukung ambisi Nerazzurri melalui inovasi teknologi. Legenda sepak bola Italia, Dino Zoff, menilai persaingan perebutan gelar Serie A musim ini masih terbuka. Mantan kiper yang membawa Italia juara Piala Dunia 1982 itu tidak menutup kemungkinan Juventus ikut terlibat dalam perburuan Scudetto. Dalam wawancara panjang bersama Tuttosport, Zoff menyebut Inter Milan sebagai tim yang paling difavoritkan. Namun, ia menegaskan bahwa kekuatan tim lain, termasuk Juventus, tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya melihat Inter sebagai favorit, tetapi Spalletti memiliki skuad yang kompetitif dan akan bertarung hingga akhir. Tidak ada yang mustahil, mereka bisa ikut masuk dalam persaingan gelar, ujar Zoff. Pernyataan Zoff menegaskan bahwa persaingan papan atas Serie A masih sangat dinamis. Dengan kualitas tim yang relatif merata, perburuan Scudetto diyakini akan berlangsung ketat hingga akhir musim. Pelatih Juventus Luciano Spalletti melontarkan pujian tinggi kepada Inter Milan dan Napoli usai pertandingan Juve Cremonese yang berakhir dengan skor telak 5-0. Dalam sesi pasca laga, Spalletti menyempatkan diri menyoroti duel Inter kontra Napoli atas pertanyaan dari Sky Sport. Saya menonton pertandingan itu dengan sangat baik karena Inter dan Napoli adalah 2 tim yang saya sukai. Mereka menampilkan level sepak bola yang sangat tinggi, ujar Spalletti. Ia menilai laga tersebut berlangsung terbuka, syarat karakter, kepribadian, serta ide permainan yang jelas. Menurut pelatih Bianconeri tersebut, kualitas kedua tim juga tidak lepas dari peran pelatih masing-masing. Itu adalah pertandingan yang sangat indah. Mereka punya 2 pelatih yang tahu betul bagaimana melakukan pekerjaannya, lanjutnya. Spalletti pun mengakui Juventus masih harus melakukan banyak peningkatan untuk bisa berada di level yang sama. Menurut saya, kami harus berkembang untuk bisa sampai ke level itu. Kami harus melakukan beberapa langkah dengan cepat, karena nantinya kami juga akan menghadapi mereka, tegasnya.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Menjelang laga tandang melawan Inter Milan di Stadion San Siro, Lecce mengumumkan kedatangan pemain baru. Klub berjuluk Giallorossi tersebut resmi merekrut Umar Ngom secara permanen dari CF Estrella da Amadora. Gelandang muda kelahiran 2004 itu menandatangani kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2029 dengan opsi perpanjangan selama 1 musim berikutnya. Di Lecce, Ngom akan mengenakan nomor punggung 79. Kehadiran Umar Ngom diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Lecce, terutama di sektor lini tengah, seiring upaya klub memperkuat tim dalam menghadapi sisa kompetisi musim ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Sebuah manuver transfer cepat dan menentukan terjadi di bursa pemain. Setelah berhari-hari dikaitkan dengan AS Roma, Giacomo Raspadori justru resmi bergabung dengan Atalanta. Menurut laporan Sky, transfer penyerang mantan Napoli tersebut diselesaikan dengan nilai 25 juta euro secara permanen. Skema ini juga memuaskan pihak Atletico Madrid sebagai pemilik hak pemain. Sementara itu, kegagalan mendapatkan Raspadori membuat Roma mengalihkan fokus ke target lain. Klub ibu kota tersebut kini dikabarkan mengarahkan bidikannya kepada Robinho Vaz dan Daniel Malen untuk memperkuat lini serang.